ini didukung oleh acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita galo-galo. Selamat pagi Bang Cek Wicek Mirsa Pal TV di mana bae berado. Senang nian kembali menyapa di Senin yang sangat cerah ini, tentunya di hari Senin 8 Juli 2024 bersama dengan aku Bang Cek Hagai dan aku Cek Fili. Betul. Jadi ini sudah hari Senin kembali. Cek Hagai back to reality. Pasti moodnya banyak yang sedih ya, karena bergawe lagi. Tapi tidak apa-apa, yang penting kalau di program Halo Palembang ini kita selalu update informasi seputar Kota Palembang dan se-Sumatera Selatan. Karena kalau masyarakat yang baik itu harus melek akan informasi. Wah, manis sekali ya. Jadi memang tiap harinya Halo Palembang ini Bang Cek Wicek menghadirkan narasumber yang bakal ngejuk ataupun ngupdate informasi kita galo-galo dan juga ngejuk ke inspirasi nih, supaya kita nih semakin semangat dan semakin bermanfaat untuk uang banyak nih Bang Cek Wicek. Dan tema hari ini, Vili, yaitu membangun harapan pemuda inspiratif di balik pusat rehabilitasi. Jadi beberapa hari yang lalu, atau tepatnya seminggu lebih lah ya, seminggu atau 2 minggu yang lalu, 26 Juni 2024 itu bertepatan dengan International Day Against Drug Abuse and Illegal Trafficking. Nah, apa dia itu artinya? Jadi hari anti narkoba internasional nih, Bang Cek Wicek Mirsa Pal TV. Jadi Vili, narkoba ini masih menjadi momok ataupun musuh yang sangat mengancam nih untuk anak-anak muda ya. Jadi anak-anak muda ataupun bapak ataupun ibu yang lagi nonton Halo Palembang ini harus pantengin 60 menit ke depan kurang lebih, karena ini banyak nih bakal informasi-informasi yang bermanfaat seputar rehabilitasi dari para pecandu narkoba ini dewe. Nah, langsung begitu sapa Vili, untuk narasumber kita ada siapa hari ini? Hari ini sudah datang bersama kita Muhammad Fabil Albaar selaku Ketua Lembaga Rehabilitasi Cahaya Putra Tunggal. Selamat pagi, Kak Fabil. Mbak. Ya. Wah, apa kabar Fabil? Alhamdulillah, kalau untuk pagi ini ya sehat, dan tetap semangat dong. Hari ini hari Senin soalnya. Hari pertama mulai aktivitas. Oke. Kalau Senin ini memang double harus semangatnya ya. Karena bangunnya tuh lebih berat biasanya. Benar. Karena mikir ke besok begawe lagi, besok begawe lagi. Karena kan untuk mencapai weekend tuh lumayan lama ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting semangatnya harus double. Betul nih ya. Nah, jadi Fabil ini Bang Cek Wicek merupakan Ketua Lembaga Rehabilitasi Cahaya Putra Tunggal. Ini adalah pusat rehabilitasi para korban penyalahgunaan narkoba. Jadi dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba ini hingga sembuh. Dengan dedikasi dan komitmen, Fabil berharap dapat memberikan harapan baru nih bagi mereka yang terjebak dalam lingkaran kelam narkoba, serta tentunya untuk menggapai masa depan yang sebetulnya masih bisa untuk diubah, masih bisa cerah sebenarnya untuk para pecandu narkoba ini dewe. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu nih Fabil, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Siap. Jadi kita kenalan dulu. Kalau tak sayang. Iya, ada wacana pinjam duit ya. Iya. Silakan Bil. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Fabil Albaar. Kebetulan biasa dipanggil itu Fabil. Saya merupakan Ketua Lembaga Rehabilitasi Cahaya Putra Tunggal yang berada di Kabupaten Oganilir. Dan untuk saat ini selain menjadi Ketua Lembaga Rehabilitasi Cahaya Putra Tunggal, saya merupakan mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen tahun 2019. Jadi kegiatan hari-hari saya selain berkuliah, saya juga
melakukan bimbingan terhadap korban penyalahguna narkoba. Oke. Siap. Kalau boleh tahu ini sekarang semester berapa, Fadil? Kalau ini semester terakhir, Mbak. Oke, semester terakhir. Wow, ini sangat menginspirasi ya masyarakat yang ada di rumah juga. Karena ini masih semester akhir, masih tergolong muda, tapi Siap. sudah punya inspirasi untuk membangun rehabilitasi Cahaya Putra Tunggal. Kalau Oke. boleh tahu ini sudah berdiri berapa lama rehabilitasi Kalau untuk ini? lembaga rehabilitasi Cahaya Putra Tunggal itu berdirinya peresmiannya tahun 2022 pada tanggal 26 bulan Juni 22 Juni 2022, Mbak. Kebetulan udah cukup 2 tahun. Oke, Siap. 2 tahun ya. Iya, mungkin boleh diceritain dulu nih, karena ada banyak anak muda yang kayak Fadil ini ya, Benar. Siap. berkecimpung di dunia rehabilitasi narkoba yang benar-benar sebetulnya dunia ini dianggap, bahkan bahasanya pun kadang tabu ya, kita bahas hal-hal seperti ini jarang dibahas, apalagi sampai berkecimpung di dunianya langsung. Nah, apa yang melatar belakangi itu, Fadil? Nah, kalau untuk melatar belakangi hal tersebut, saya terinspirasi lah untuk membuka rehabilitasi atau berkecimpung di dunia rehabilitasi ini. Saya terinspirasi karena di lingkungan tempat tinggal saya, di lingkungan ya teman-teman saya, banyak yang merupakan seorang pengguna ataupun korban penyalahguna zat tersebut. Jadi saya terinspirasi bahwasanya, oh gimana nih caranya untuk mereka ini tidak terkecimpung lagi di dunia penggunaan penyalahguna narkoba ini. Jadi kebetulan saya kemarin sempat sharing berapa tahun yang lalu, 2021, sempat sharing sama kenalan teman saya sih, teman saya yaitu Bro Denny Andrea yang salah satu punya rehabilitasi di Cahaya Putra Selatan yang ada di Palembang. Sempat sharing bagaimana dunia rehabilitasi itu, bergeraknya di mana dunia rehabilitasi itu, apa fungsi rehabilitasi bagi masyarakat itu. Jadi di situ saya terinspirasi dan juga dikasih gambaran oleh Bro Denny tersebut. Oke, jadi memang dari awal sebenarnya miris karena lingkungan tuh banyak yang menggunakan gitu ya. Pasti Mbak. Oke, dan ternyata teman dekat ya, termasuk Kak Denny tadi ya. Ya, teman dekat itu Mbak. Malah bisa menjadikan inspirasi juga. Siap, ini. benar. Nah, kalau untuk proses awal, pasti kan banyak yang pro dan kontra ya. Apalagi di dunia sekitar banyak yang menggunakan gitu kan. Iya, benar. Pasti kan, kenapa sih harus ada rehabilitasi segala macam. Nah, kalau untuk dari Kak Fadil sendiri, menanggapinya seperti apa? Kalau untuk dunia rehabilitasi ini memang banyak orang tanggapan orang dunia rehabilitasi ini adalah tempat, ya maaf ngomong kalau orang awam itu mengatakan bahwasanya banyak orang gila di dunia rehabilitasi itu. Tapi menurut pandangan saya, dunia rehabilitasi itu ataupun menurut pandangan orang-orang yang sudah menjalankan rehabilitasi atau udah tahu rehabilitasi itu bagaimana, pasti ya pandangannya beda Mbak. Rehabilitasi itu dengan penjara itu beda. Rehabilitasi yang dimana rehabilitasi itu hari-harinya ada program. Mereka itu menjalankan program dari pagi sampai ke malam, itu program terstruktur untuk merubah pola pikir dan juga merubah sifat gerak-gerik mereka tiap hari. Jadi di dalam dunia rehabilitasi itu akan ketahuan semua perilaku-perilaku orang. Oke, karena kita hari-hari juga sama dia ya. Iya. Nah, untuk di lembaga rehabilitasi Cahaya Putra Tunggal ini sendiri, sekarang udah menangani atau pernah menangani berapa orang nih untuk candu narkobanya? Dari awal buka sampai dengan sekarang itu sudah sebanyak 200 kurang lebih tuh. Wow, 200 orang ya, lebih. selama kurang lebih 2 tahun ini. Wow. Itu dari daerah Ogan Ilir aja atau hampir se-Sumatera Selatan? Kalau untuk daerahnya hampir se-Sumatera Selatan, tapi mayoritasnya kita di Ogan Ilir. Berarti kita base-nya di Ogan Ilir, di siap. Layo ya? Iya. Oke. Berarti memang masih banyak sih ya kalau kita lihat kasus-kasus juga untuk kriminal di Grebek pun itu yang paling mendominasi memang masih penyalahgunaan narkoba ini ya. Ya Fadil, kalau Fadil melihatnya Dewe nih Cak Maro nih, apakah memang daerah Sumatera Selatan ini memang banyak pengedar, apa Lebih banyak gampang pengguna. terpengaruh? Nah, Cak Maro tuh melihatnya? Kalau lebih banyak pengedar kalau lebih banyak pengedar atau pengguna sekarang ini mayoritasnya lebih banyak ke pengguna sih. Pengguna karena
ya pengedar paling 1-2, tapi yang beli yang banyak kan, beli banyak pasti itu sudah otomatis kayak gitu Mas. Biasanya itu mereka karena terpengaruh kawan, apa memang nyubo-nyubo? Ya lebih tepatnya sih ke pergaulan bebas yang memang mereka itu ya udah pasti terbawa suasana dan terikut kayak gitu. Terpengaruh lah ibarat kata. Berarti dari 200 wong ini itu kebanyakan usianya range-nya apakah memang banyak anak-anak muda atau udah 40-an ke atas? Kalau seingat saya itu kalau untuk yang ada di rehabilitasi saya itu umur paling mudanya itu umur 10 tahun sampai dengan paling tuanya yang pernah kita tangani itu 6 sampai ke 70-an. Wow. Oke, jadi dari umur 10 tahun 10 ya? tahun. Mungkin bisa dikasih tahu nggak kalau faktor anak 10 tahun bisa menggunakan itu dari apa? Ya faktornya dari lingkungan tempat tinggal dia yang memang ya saling ajak mengajak, saling ajak mengajak dia ya terpengaruh lah Mas, bisa dikatakan. Betul. Berarti ini warning juga nih ya untuk Benar. seluruh pasti ya. pemirsa, khususnya meme, nah bapak-bapak yang juga lagi nonton Halo Palembang nih, bahwa tidak menutup kemungkinan jadi pergaulan tuh sangat harus diperhatikan ya, jangan sampai kita bergaul yang salah karena ujungnya jalannya juga salah. Ya, alangkah sayangnya anak-anak masih 10 tahun berarti kurang lebih kelas 4 kelas 5 SD itu sudah menyalahgunakan narkoba, narkotika dan bahkan kecanduan sampai harus direhabilitasi. Nah, ini harus peran wong tua juga harus sentral di situ ya. Benar-benar. Ya, Tapi kalau boleh tahu ini Kak Fabil untuk umur yang paling banyak direhabilitasi di ini Cahaya Putra Tunggal berapa? 20 sampai 40 tahun itu. Kalau untuk kategori umur yang paling banyak saya ya pokoknya dari umur 20 tahun sampai ke 40 ya. Entah 21, 22 kayak gitu kan. Masih muda-muda lah ya, Iya, betul ya. pasti. Jadi usia-usia produktif itu mereka sangat rawan juga. Jadi memang pergaulan inilah pilih ya. Jadi hati-hati milih kawan. Supaya jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal ini dewek yang sangat sebenarnya menakutkan ya. Nah, kalau untuk program rehabilitasi yang ditawarkan dewek nih oleh Yayasan ini dewek, Cak Mano Fabil. Ya, kalau untuk program rehabilitasi yang ada di kita itu programnya yang pertama lama programnya itu 3 bulan sampai dengan 6 bulan. 3 bulan sampai dengan 6 bulan itu menentukan dari hasil asesmen yang dilakukan oleh konselor, berapa bulan dia setelah hasil asesmen itu akan tahu seberapa berat penggunaan dia terhadap zat tersebut. Itu bakal nanti ditentukan programnya apakah dia harus menjalankan program 3 bulan ataupun sampai 6 bulan. Kita minimalnya 3 bulan, maksimalnya 6 bulan, bahkan ada lebih yang dari 6 bulan. Nah, yang lebih dari 6 bulan itu biasanya dia sudah mengkonsumsi obat atau sudah terlalu berat penggunaannya tersebut. Oke, mungkin sudah terlalu sering dan sudah terlalu lama ya menggunakan narkoba itu. Tapi kalau untuk seseorang yang dulunya pengguna narkoba direhabilitasi dan bisa dikatakan sembuh, itu kira-kira berapa lama? Kalau untuk bisa dikatakan sembuh, setiap orang menjalani rehabilitasi, setiap orang yang sudah menjalani rehabilitasi, kita bukan mengatakan dia sembuh, karena narkoba ini atau penyalahgunaan narkoba ini merupakan ya penyakit yang kronis, Mbak. Mbak tahu sendiri mungkin penyakit yang kronis itu bagaimana, yang memang penyakit kronis ini ada pantangannya. Apabila pantangannya dia nggak bisa nahannya atau nggak bisa terikut atau pun masih terjerumus dengan pantangannya, dia bahkan bisa kembali lagi. Karena mengatakan dia sembuh itu kalau kita bahasa kita itu pulih dari penggunaannya. Kalau mau lihat dia sembuh pada saat dia setelah rehabilitasi tuh udah lama dia udah ibarat kata maut sudah memisahkan dia, nggak lagi make, itu baru bisa dikatakan sembuh total. Iya, betul. Kalau masih sekali-sekali nyari belum? Iya, pasti. Masih bergoyur namanya. Dan cuman ngurangi. Berapa lama lah dia bisa berhenti?
bahkan lebih berat lagi tantangan dia bakal bisa kembali menggunakan lagi. Betul, justru biasanya kalau yang sudah direhab dan mereka nyubo lagi balik lagi itu pacak lebih dalam. Lebih parah. Lebih parah jatuhnya bisa ya. Barang-barang lebih habis terjual. Betul, karena barangnya tidak murah sebenarnya kan. Iyalah. Berapa Vili biasanya Nanti aku ditanya sama di sini. Nah, kalau untuk proses awal mendirikan yayasan, karena kan kita tahu biasanya kalau untuk generasi milenial sekarang, generasi Z, biasanya kan kalau terpikir untuk buka usaha paling F&B gitu ya. Betul. Nah, kali ini Kosmetik ya paling ya. betul, pempek kan. Tapi seorang Fabil ini terpikir untuk membuka rehabilitasi Cahaya Putra Tunggal. Nah, kalau untuk proses awalnya sendiri, mungkin bisa diceritain. Kalau proses awalnya sangat panjang sih Mbak ya. Yang pertama, sebelum saya membuka rehabilitasi ini, saya sekolah dulu, sekolah konselor. Ya, sekolah konselor yang ada di Kertapati itu ada itu sekolah konselor di dunia rehabilitasi Cahaya Putra Selatan yang memang mentornya itu salah satu supervisi ataupun yang penguji konselor, salah satu penguji konselor yang ada di Sumatera Selatan ini itu adalah Bro Denny Andrea. Dan di situ juga dia langsung yang mengajar konselor-konselor atau ngajar sekolah tersebut, yaitu. Yang selanjutnya itu saya setelah sekolah konselor tersebut saya langsung diuji untuk kerja. Pada saat itu kerja langsung di Yayasan Cahaya Putra Selatan itu selama 1 tahun. Setelah dari Cahaya Putra Selatan saya coba merantau dulu untuk nyari pengalaman. Itu di 2021 di Cirebon Kota, itu namanya yayasannya Cahaya Asefa Gria Pusaka. Setelah dari Cirebon balik lagi ke Palembang. Setelah balik lagi ke Palembang itu selama berapa bulan, 6 bulan saya kerja lagi di Yayasan Cahaya Putra Selatan yang di pusat. 6 bulan, sudah 6 bulan saya diskusi sama orang tua. Ya, bagaimana kalau kita memang buka layanan rehabilitasi, karena layanan rehabilitasi ini ya berfungsi untuk orang banyak. Betul. Dan di Palembang belum terlalu banyak ya? Kalau untuk di Palembang ini bahkan lebih banyak. Oh, banyak tempat rehabilitasi, lumayan banyak ya? Sekitar 6 atau 7 lah. Oke. Mungkin di Ogan Ilir yang belum terlalu banyak gitu Siap, ya. kalau di Ogan Ilir kita berdiri sendiri untuk rehabilitasi. Oke, luar biasa. Jadi kita bakal ngobrol lagi mengenai rehabilitasi Cahaya Putra Tunggal bersama ketua lembaganya, yaitu Muhammad Fabil Albaar. Mang Cek Wicek, jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ini. Ya, terima kasih Mang Cek Wicek, Anda masih menyaksikan Halo Palembang dan inilah masuk di segmen kedua, masih bersama HGN Vili. Dan juga pastinya pagi ini masih di Senin pagi, mungkin masih nuansa-nuansa liburan untuk anak-anak sekolah. Tapi begoyor nih, lah begoyor mungkin beli buku, Vili, nyiapin seragam ya. Nah, biasanya udah mulai rame di pasar-pasar ini ya untuk bikin-bikin seragam. Nah, Mang Cek Wicek, kita masih dengan tema kita hari ini membahas soal pusat rehabilitasi untuk para pecandu ataupun yang menyalahgunakan narkoba ini ya. Jadi masih bersama dengan Fabil selaku ketua lembaga rehabilitasi Cahaya Putra Tunggal. Jadi di segmen pertama tadi kurang lebih kita sudah mengenal dan juga latar belakang dari Fabil Indewe. Lalu juga proses awal buka dari rehabilitasi ini. Dan juga sampai sekarang sudah berdiri kurang lebih 2 tahun dan menangani kurang lebih 200 orang ya. 200 pasien atau apa nyebutnya? Kalau di kita itu nyebutnya residen. Ya, atau kliennya 200 orang ini. Bahkan Fabil ini juga sudah sempat merantau ke Cirebon ya. Ya, siap. Dan sudah banyak ilmu juga yang didapat dari sana, dan hasil di Ogan Ilir ilmunya itu sudah siap untuk diberikan kepada klien-klien yang ada di Cahaya Putra Tunggal. Betul. Ilmu tadi beserta kodam-kodamnya enggak? Tidak ada lah. Benar. Kalau kodam pakai kita les lagi yang lain. Oke. Nah, tapi kalau untuk program-program rehabilitasi yang ada di Cahaya Putra Tunggal ini mungkin bisa dikasih tahu Fabil ke masyarakat? Ya, kalau untuk program yang ada di rehabilitasi Cahaya Putra Tunggal ini, programnya itu berbasis
program terapi kelompok atau juga therapeutic community. Kalau bahasa rehabilitasinya therapeutic community, yang memang programnya itu banyak program yang ada di lembaga rehabilitasi itu. Jadi programnya terstruktur dari pagi sampai ke malam, itu ada kegiatan, full kegiatan, dan juga itu selama berapa bulan ke depan, selama berapa bulan dia menjalani rehabilitasi itu memang banyak kegiatan yang memang harus dilakukan, dan juga kriteria-kriteria yang harus dikejarkan seluruh klien tersebut. Oke. Oke, berarti memang ini kalau orang yang direhabilitasi itu berarti nginep ya, benar-benar harus Iya, benar. 3 bulan atau 6 bulan rehabilitasi tadi ya. itu ada 2 program. Ya, 2 program. Yang pertama program rawat inap, yang kedua program rawat jalan. Oh, ada juga rawat jalan. Ada yang rawat jalan. Kalau untuk yang rawat jalan itu biasanya memang dia udah kerja yang memang harus pekerjaannya yang memang harus dijalankannya. Jadi untuk program rawat jalan itu dia 1 minggu 1 kali itu wajib datang ke lembaga rehabilitasi untuk menjalankan konseling dan juga menjalankan sesi seminar dan lain-lain kayak gitu. Oh, ada juga berarti rawat jalan. Berarti ini mungkin tergantung seberapa parahnya ya. Iya, tergantung hasil asesmen dan juga keperluan dia apa untuk rawat jalan itu. Betul. Mungkin ada yang kecanduan tapi tidak terlalu parah ya. Masih bisa kontrol. Iya, bisa. Yang pasti kalau untuk yang rawat jalan itu dia ada kebentur pekerjaan yang harus dilakukannya, karena dunia rehabilitasi itu nggak mungkin memutuskan pekerjaan seseorang. Betul. Jadi kan rehabilitasi ini membantu gimana cara orang tersebut untuk kembali hidup normal lagi, bukan membantu untuk bukan mempersulit klien untuk gimana klien tersebut bisa berhenti nanti kerja, yang nggak kayak gitu lah. Karena kita untuk memulihkan ya, Iya, biar benar. pulih ya. Nah, kalau untuk staffnya ODW nih Bill, udah ada berapa banyak staff di tempat kita? Kalau untuk staffnya saat ini staff konselor yang 4, security yang 4. Oke. Tapi kalau untuk klien itu lebih banyak yang rawat jalan atau yang inap? Kalau untuk kliennya sih, kalau kita bandingkan rawat jalan dan rawat inap itu 50-50 Mbak. 50% rawat inap, 50% ke rawat jalan kayak gitu. Oh, berarti ya memang beragam lah ya, tergantung kebutuhan si pasien Siap. tadi ya, ataupun residen ya. Nah, kalau untuk pengalaman yang berkesan nih selama 2 tahun ini, boleh diceritain untuk mungkin dari pasien yang sudah dirawat? Kalau untuk pengalaman yang berkesan sih, banyak sih pengalaman yang berkesan. Kalau kita ceritain hari ini nggak akan kelar ya Mas. Tapi sikap ya berdua. kalau untuk 1-2 pengalaman berkesan ya, kita membimbing klien yang memang membimbing klien yang rehabilitasi ini ya, kalau dikatakan sulit ya bisa dikatakan sulit, kalau yang dikatakan mudah nggak terlalu mudah juga, karena kita berinteraksi dengan sifat klien dan juga behavior atau pola pikir klien. Jadi pola pikir klien itu sulit untuk menggambarkan bagaimana apa yang harus kita lakukan ke klien itu, dan juga mencari perilaku negatif apa yang ada di klien ini dan akan kita ubah kayak gitu. Dan udah banyak yang diubah maksudnya. Kalau untuk yang diubah sampai saat ini kita itu membimbing bagaimana cara dia untuk berubah aja. Nah, tapi kalau untuk berubah ya bisa dikategorikan berubah yang sampai saat ini yang udah pernah menjalankan rehabilitasi ini ada beberapa orang yang masih menjalani hubungan dengan saya. Nah, yang sering berinteraksi ke saya. Masih lanjut ya, jadi temen ya. Siap. Luar biasa, Bil. Nah, Pak Bil, ini kan banyak juga orang yang rehabilitasi, udah 200 orang yang dirawat, yang dipulihkan lah kita ngomong. Nah, tapi Pak Bil pasti juga menyadari bahwa ada sebagian wong yang tidak mau direhab. Nah, itu menurut Pak Bil siapa tuh? Kalau untuk berapa wong yang tidak mau direhab itu, kalau untuk dari 1 sampai dengan 100% sampai saat ini 95% nggak ada yang mau awalnya untuk direhabilitasi. direhab ya? Iya, nggak ada yang mau.
Nah, cuman lama-kelamaan dengan bimbingan yang ada, bimbingan dari konselor yang ada di rehabilitasi kita, itu bisa membalikan pola pikirnya tadi. Betul. Dan klien tersebut lama-kelamaan bisa menerima. I see. Mungkin juga masih faktor pergaulan tadi ya, kalau Ya, yang masih pasti, tidak galak kan. yang pasti orang nggak mau jalan rehabilitasi itu banyak aturan. Oh, Nah, banyak aturan dan juga hidupnya nggak bebas. dikekang ya dalam Iya, tanda kutip ya, pasti. menurut mereka ya. Padahal ini ya untuk kebaikan Benar. si residen tadi ya ya. pasti Sebetulnya ya. mereka nggak mau dikekang dan juga mereka ya mau yang bebas. Betul, Kan betul. apalagi mantan seorang pecandu nih yang nggak bisa hidupnya mantep. Iya. Tapi di rehabilitasi itu diwajibkan untuk ya mantep dan ngikut program. Betul. Tapi kalau untuk keluarga klien sendiri, kalau untuk pasien yang klien ya jemputnya, klien yang dirawat inap itu bisa datang kapan-kapan aja. Iya, kalau untuk datang itu Mbak bisa kapan aja, tapi diwajibkan untuk 1 minggu 1 kali ataupun by progress. Jadi kalau memang keluarganya mau datang untuk membesuk, biasanya keluarganya menghubungi konselornya, konselor klien tersebut dan menanyakan perkembangannya. Apabila progresnya baik, itu berarti nanti reward yang kita kasih itu adalah ketemu dengan keluarga. Jadi by progress, apa yang mereka lakukan itu yang akan mereka dapatkan. Nah, jadi yang mereka lakukan itu baik, bagus dan ada perkembangan, berarti apa yang diminta klien akan kita turuti. Oke, jadi nggak bisa setiap hari keluarga Nggak datang gitu bisa. ya. Jadi berupa reward jatuhnya. Oke, Iya, iya, iya. oke. Jadi mereka juga semangat ya untuk mengikuti program Ya, ya. benar. Karena kalau setiap hari dimanja itu nanti sama progresnya takutnya akan pelan ya. Iya, sama aja bukan rehab itu. Oke. Kan piknik namanya. Nah, tapi kalau untuk peran pemuda sendiri, karena kan kalau untuk Fadil kan termasuk muda masih ya. Iya, Jadi siap. kan kalau untuk lingkungannya pasti masih banyak juga generasi Z, generasi milenial. Nah, kalau untuk opini Fadil sendiri, untuk pemuda-pemuda zaman sekarang tuh sudah banyak belum yang bersosialisasi mengenai kalau narkoba ini bahaya loh? Kalau untuk pemuda-pemuda zaman sekarang ya cukup banyak sih Mbak. Ya cukup banyak yang sudah berkecimpung di dunia rehabilitasi. Contoh-contohnya kita tuh ada organisasi namanya Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, yang di situ banyak juga merupakan kaum muda yang sudah bergabung di organisasi tersebut. Dan juga memang ya dari hasil survei dan juga kita pada saat di lapangan itu yang banyak menjalankan rehabilitasi itu adalah kaum muda, dan juga setelah menjalankan rehabilitasi itu banyak yang melanjutkan ke jenjang sekolah konselor kayak gitu. Oh, mereka juga jadi mau jadi konselor ya. Iya, banyak yang terinspirasi. Betul, betul, untuk membantu teman-teman lain yang juga kecanduan ya, luar biasa. Nah, kalau untuk Fadil Dewe nih, harapannya untuk Yayasan Cahaya Putra Tunggal ini Dewe apa nih ke depan? Ya, kalau untuk harapannya ke depan ya pastinya harapan yang baik-baik sih Mas ya. Baik yang dimana Yayasan Cahaya Putra Tunggal ini bisa lebih banyak lagi memberikan layanan terhadap warga Sumatera Selatan, khususnya warga Kabupaten Ogan Ilir, dan juga kita juga bisa ya harapan ke depan bisa membantu program-program apa yang diberikan oleh pemerintah, yakni program yang memang benar-benar untuk menghapuskan atau mengurangi jumlah pengguna zat atau penyalahguna narkoba. Dengan bimbingan kita kemungkinan ke depannya bakal berkurang ya penyalahguna narkoba ini, dan juga semoga Yayasan Cahaya Putra Tunggal ini juga akan dapat berdiri di provinsi-provinsi lain dan gitu. Oh, oke, bisa melebar luas. Melebarkan sayapnya ya. Iya, siap. Kita doakan ya, karena memang ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Siap. Dan kalau untuk operasional Dewe nih, kolaborasi mungkin dengan pihak-pihak lain atau dengan pemerintah, instansi terkait lainnya, cak mana tuh? Kalau untuk operasional sih, yayasan kita mandiri, yang dimana klien yang datang di kita itu dia memang ada pembiayaan biaya program yang
memang dibebankan kepada keluarga untuk saat ini selagi kita menunggu mencari bagaimana kita mendapatkan mendapatkan bantuan dari baik itu dari pemerintah ataupun ya penilaian setempat kayak gitu. Kalau saat ini kalau dengan kerjasama dengan Polri atau BNN itu pasti ada. Kalau untuk Atau emang dari keluarga langsung? Polri atau BNN itu pembiayaan masih kita bebankan ke keluarga ya. Paling kerjasamanya mengenai si pasien tadi kalau atau dilempar dari BNN kayak itu? Kerjasamanya biasanya kalau untuk dari Polri ataupun BNN kerjasamanya mereka hanya mengirimkan klien yang yang memang terbukti bahwasanya dia pengguna itu korban, wajib dilakukan rehabilitasi baru dikirim ke kita. Nanti untuk masalah pembiayaan keluarga langsung ke keluarga kita ya. Gitu. Boleh di-spill dak nih Bill kira-kira untuk biayanya dewek? Kalau untuk masalah pembiayaan itu kita sesuai prosedur kita itu di pembiayaan keseluruhan 4 juta 1 bulan. 4 juta 1 bulan itu kalau memang keluarga mau untuk menjalankan rehabilitasi atau anaknya mau direhab itu keluarga melaporkan misalnya Mas ya. Misalnya keluarga yang melaporkan, keluarga yang mau anaknya dilakukan rehabilitasi belum ketangkep dan juga belum ada dia divonis hukuman tapi keluarganya mau untuk menjalankan rehabilitasi itu bakal bisa dinegosiasi. Kita serahkan kepada keluarga kesanggupannya berapa. Kalau untuk yang memang benar-benar keluarga mau anaknya direhab atau keluarganya direhabilitasi. Itu 1 bulan sudah full ya. Karena mereka itu yang rawat inap ya. Siap rawat inap. Sudah tinggal di situ, sudah dikasih makan ya, dan pastinya akan membuahkan hasil yang baik karena membentuk kebiasaan itu kan kata orang ada 21 hari ya. Benar. Nah, jadi minimal ya sebulan sebenarnya. Programnya 3 bulan ya harusnya. Kalau minimal programnya minimal 3 bulan. 3 bulan. Karena merubah pola pikir itu bukannya mudah ya, Mas. Betul. Benar. Apalagi Bukan sudah mudah, kecanduan apalagi ya. sudah kecanduan, kecanduannya udah bertahun-tahun, mau rehab cuma 1 bulan ya nggak maksimal lah. Betul. Benar. Kayak gitu. Tapi biasanya ada ya yang minimal cuma 3 bulan dia menurut Fabil dan tim sudah lumayan pulih. Tapi kalau kita biasanya kalau yang memang bisa 3 bulan itu 3 bulannya itu kita alihkan ke rawat jalan karena 3 bulannya kita membentuk perilakunya di yayasan, 3 bulannya kita mencoba untuk klien tersebut beradaptasi di luar gimana. Apakah dia bisa terus ini apa namanya? Baik pulih gitu ya. Pulih atau selama 3 bulan di luar dia malah jatuh lagi kan kayak gitu. Jadi kalau dari rehabilitasi Cahaya Putra Tunggal ini masih tetap ngontrol gitu ya, dengan cara pasti. tadi rawat jalan. Nah, kalau untuk peran-peran komunitas yang saat ini kan pasti banyak ya, komunitas-komunitas ataupun aktivis sosial. Kalau untuk di daerah Ogan Ilir sendiri, sudah banyak belum menurut Fabil yang berkunjung ke rehabilitasi ini? Kalau untuk komunitas sampai saat ini banyak sih dari mahasiswa, dari pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Ilir yang sampai saat ini memang peduli dengan lembaga rehabilitasi dan juga sangat mensupport. Kebetulan Pak Bupati juga sangat mensupport adanya lembaga rehabilitasi yang berada di Ogan Ilir tersebut. Oke, luar biasa ya. Jadi memang ini bukan cuman dari pihak lembaga Indewek, juga pemerintah, komunitas juga sama-sama bersinergi untuk memberantas pengedaran ataupun penyalahgunaan dari zat adiktif ini Dewek. Bang Cebice, kita bakal balik lagi di segmen ketiga pastinya lebih seru bersama dengan Fabil, Ketua Lembaga Yayasan Cahaya Putra Tunggal. Jangan kemana-mana. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang, masih dengan narasumber inspiratif kita hari ini ada Kak Muhammad Fabil Albaar. Ini selaku Ketua Lembaga Rehabilitasi Cahaya Putra Tunggal, dan ini sudah di segmen ketiga. Tentunya kita masih berbicara mengenai
Hari Anti Narkoba juga gitu ya. Betul. Dan juga dengan tema kita hari ini membangun harapan, pemuda inspiratif di balik pusat rehabilitasi. Yap, Hari Anti Narkoba yang jatuh di 26 Juni, betul ya? 26 Juni kemarin, internasional. Jadi harapannya memang kita semakin bersih lah ya untuk Sumatera Selatan dewek dari narkoba, karena ini merusak masa depan generasi-generasi penerus bangsa yang harusnya memang bisa sangat produktif, tapi ini bisa menguras waktu bertahun-tahun ya, apalagi kalau sudah kecanduan. Ini kan juga merusak otak juga ya, bener nggak tuh, Ya, Fabil? pastilah Mas. Ya, karena memang untuk narkoba saat ini itu seperti kemarin itu kan dari Polres Ogan Ilir, Sat Narkoba Polres Ogan Ilir yang memang menangkap atau pada saat penggerebekan itu memang menangkap home industry atau pembuatan narkoba sendiri. Ya, salah satunya kemarin saya ikut ke sana juga pada saat pemusnahan barang bukti tersebut. Dari pembuatan narkoba itu, sabu yang murni itu cuman berapa gram lah kayak gitu, bisa dikatakan bisa setengah kilo ataupun berapa gram, nggak tahu saya berapa banyaknya kemarin yang sabu murninya, tapi untuk ditambah banyak lagi itu bisa dicampur dengan Baiklin kemarin tuh. Baiklin, apalagi ya, lem kayu ya. Nah, lem kayu, pokoknya Altico dicampur. Pokoknya bahan yang untuk pembuatan sabu itu ya sangat mengerikan lah. Oke, padahal dari sabunya itu sudah sangat mengerikan dan ditambah lagi dengan bahan-bahan yang berbahaya. Iya, dioplos lagi. Iya, Kemarin sempet udah ditangkap oleh pihak Polres Ogan Ilir kalau nggak salah kemarin, home industry. Siap rumah pembuatan sabu. Kemarin kronologinya bisa sampai tahu ada home industry itu seperti apa? Ya, kalau untuk masalah itu saya kurang tahu ya, kurang paham untuk bagaimana bisa ketahuannya. Cuman kemarin tuh saya pada saat pemusnahan barang bukti Ikut ya? Diikutsertakan. Ya, bukan Kasatres Narkoba yang diwawancara nih. Kita kan barangkali Kak Fabil ini kan karena berkecimpung di dunia itu, jadi barangkali tahu. Lah cocok ya, tapi Pak Kasatres sudah ya? Iya. itu belum. Tapi semoga rezekinya nambah. Iya. Gitu ya. Nah, Fabil, kalau kita sebagai pemilik ataupun ketua lembaga nih menilai keberhasilan dari program yang sudah dijalani oleh si residen tadi, seperti apa tuh? Kalau untuk dari program dari lembaga rehabilitasi juga, untuk menilai keberhasilan dia mengikuti program, yang pertama kita observasi setelah dia menjalankan rehabilitasi atau setelah dia selesai rehabilitasi, apabila dia kembali lagi menggunakan, dia berani untuk melaporkan ke lembaga kita, berarti itu programnya berhasil, dan juga dia nggak ada ketakutan untuk melaporkan diri ke kita, untuk berdiskusi dengan kita gitu. Berarti dia benar-benar mau cari solusi ya? Iya, even benar. dia jatuh lagi, mereka harus open ya? Siap. Dan itu selalu pasti disarankan nih oleh dari lembaga. Pasti. Jangan sampai malah sembunyi-sembunyi ya. Siap. Itu Kalau yang untuk yang dikhawatirkan. sudah menjalankan rehabilitasi ke kita, apabila dia memang benar-benar selanjutnya itu kembali lagi menggunakan, ya kita wajibkan untuk sharing ke kita, dan juga ya bisa dipastikan kita bisa menilai apakah dia wajib untuk menjalankan rehabilitasi lagi ataupun kita kasih saran bagaimana untuk bisa tidak lagi menggunakan. Oke, berarti ada program after selling juga ini ya? Iya, program setelah rehab juga, pasca rehabilitasi masih juga. Ya, pasti. Nggak main lepas ya berarti ya? Ya, karena Luar kalau biasa. yang udah datang ke kita itu Mas, ya namanya juga saya juga tidurnya di lembaga rehabilitasi, yang pernah menjalankan rehabilitasi itu juga, ya udah pasti sama kayak keluarga saya Sudah sendiri. jadi keluarga Karena saya juga makan di tempat itulah, tidur di tempat itulah, enggak jarang pulang ke rumah, tapi ya udah saya anggap rumah sendiri. Jadi yang masuk ke situ udah pasti keluarga saya lah. Betul. Belusuan terus berarti ya, Fabil Iyalah, nih. pasti. Don't do it ya. Luar biasa. Tapi kalau untuk Fabil sendiri kira-kira ke depan punya rencana nggak untuk memperluas lagi usaha ini, rehabilitasi ini? Ya, kalau untuk rehabilitasi ini bukan kita
anggap usaha ya Mas. Terlepas saya ada keuntungan atau tidak dengan saya membangun rehabilitasi ini, yang pasti tujuan saya untuk membangun rehabilitasi ini adalah untuk membantu seorang pecandu untuk kembali hidupnya lebih normal dan juga hidupnya lebih ke layaknya Pulih lagi orang lah ya. Lurus lebih lagi produktif gitu ya. lagi. Betul, Oke, betul, oke. betul, betul. Nah, Barangkali nanti bakal buka cabang lagi di Betul. rehabilitasi kan, karena bisa membantu juga untuk warga Sumatera Selatan. Siap. mengembangkan sayap lagi Betul ya. Betul, 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 betul. Kita juga cabang kita untuk saat ini cabangnya ibarat kata tuh yang berkaitan dengan kita, satu manajemen di kita untuk saat ini udah kurang lebih 7 cabang yang didirikan oleh Bro Denny Andrea. Kebetulan itu salah satu mentor saya dan juga salah satu pembina kita. Untuk sampai saat ini, kalau untuk di Sumsel, di Indralaya, Palembang, Oku di Batu Raja, Muara Enim, itu satu kaitan semua dengan kita, satu manajemen di kita. Kalau untuk luar dari Sumsel ini, kebetulan ada di Medan, ada di Bogor, itu Masih di bawah masih naungan tetap di bawah Denny naungan, Andrea. ya, Bro Denny Andrea dan juga Cahaya Putra Selatan Group. Oh, I see. Cuman beda namanya saja. Beda nama, luar biasa. Nah, kalau untuk di para residen yang ada di Cahaya Putra Tunggal nih, Bill, itu kebanyakan mereka melakukan penyalahgunaan zat adiktif berupa sabu kah, ekstasi atau yang lain-lain. Yang paling banyak. Kalau untuk lebih dominan, kita sampai saat ini lebih banyak ke penggunaan sabu-sabu. Sabu masih ya. Itu mungkin yang paling banyak beredar juga mungkin di Sumatera Selatan ya, kali ya. Karena kalau untuk jenis lainnya itu ada orang-orangnya Mas. Kalau untuk dominannya itu sabu-sabu. Tetap sabu ya, Masih benar-benar. tetap. Iya, memang di Palembang ini dia banyak sebenarnya beredar sabu di pinggir-pinggir jalan. Apa? Sarapan bubur. Oke. Iya, iya, iya. Kalau positif mandangnya Bubur itu ayam ya. ya. Kalau untuk di Kabupaten Ogan Ilir juga untuk sampai saat ini lagi kita berdiri, kebanyakan yang memang ketangkep di OI itu bukan asli orang OI, orang datangan yang banyak memang direhab ke kita. Kalau untuk wilayah OI sampai saat ini, program Bapak Bupati Bapak Pancawijaya Akbar itu sudah sangat bagus untuk sudah sangat mengurangi yang pengguna narkoba tersebut. Bahkan pengedarnya juga untuk saat ini sudah berkurang. Sudah banyak diberantas lah ya, Apalagi kan berdirinya kita juga membantu program Pak Bupati itu, karena Ogan Ilir itu atau wilayah Indralaya itu disebutnya kota santri. Iya. Betul. Jadi kita sangat berkecimpung untuk memberantas yang pengguna narkoba tadi. Betul, menuju ke kota santri tadi ya. Siap. Harus lebih putih lagi, harus lebih pasti. bersih lagi, terkhusus dari narkoba. Nah, kalau yang membedakan nih Cahaya Putra Tunggal dengan pusat-pusat rehab yang ada yang lain, apa sih kira-kira menurut Fabil? Kalau untuk bedanya Cahaya Putra Tunggal dengan rehabilitasi lain, itu nggak ada bedanya sih. Setiap rehabilitasi sama. Apapun yang ada di program rehabilitasi itu bedanya hanya programnya. Kadang program di tempat rehabilitasi lain itu lebih ke keagamaan, ada juga terapi yang lebih ke keagamaan, misalnya kayak di luar Sumsel itu kan beda, lebih ke keagamaan. Kalau untuk terapinya yang berbasis therapeutic community, kita semuanya sama, baik itu kalau di yang udah lama bergerak itu di BNN Lido Bogor, BNNK BNN Kalianda. Kalianda itu sama semua programnya berbasis therapeutic community. Oke, jadi sama. most of lumayan sama hampir ya untuk pembelajaran-pembelajaran yang ada di rehabilitasi ini. Nah, kalau untuk tantangan ini Fabil, karena kan ini sudah berjalan 2 tahun ya. Iya. Pasti kan sebelum kita membuka tempat rehabilitasi pasti ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, kalau untuk tantangannya apa aja? Mungkin bisa di-sharing untuk Kalau untuk tantangannya, sejauh ini tantangannya kita sangat sulit untuk bagaimana klien ini bisa sadar, bisa
merubah pola pikirnya, apa itu tentang rehabilitasi itu apa, tempat rehabilitasi itu apa. Banyak klien ini masih menilai bahwasanya tempat rehabilitasi ini adalah tempat yang menaruh orang-orang yang kurang waras atau gimana. Kalau tapi kan itu penilaian itu yang sangat kita menjadi tantangan kita, bagaimana cara merubah pola pikir klien tersebut atau keluarganya tersebut. Jadi kendalanya itu masih tetap di SDM gitu ya? Ya, siap. Tapi kalau untuk di pusat rehabilitasi itu biasanya diajarkan skill-skill baru nggak? Kayak kalau misalnya kayak di tahanan yang pernah saya dengar informasinya itu kan dia sering dibuat skill-skill baru gitu. Kalau untuk di dunia rehabilitasi, kita juga kerjasama di Dinas Ketenagakerjaan yang dimana klien tersebut pada saat menjalankan rehabilitasi, kan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Ogan Ilir itu ada pelatihan, Mbak, biasanya mengadakan pelatihan. Kemarin contohnya pelatihan ngelas di Serang ya. Di Serang ada beberapa klien kita yang kita ikutkan ke situ. Wow, di Serang, Banten maksudnya? Iya, pelatihan untuk belajar ngelas segala macam. Di situ betul. ada biasanya kita masukkan nama klien yang selesai rehab itu. Oh, luar biasa ya. Siap. Jadi kalau ngelas harus di Banten, pilih. Tidak, apa namanya, kemarin itu kan ada pelatihan yang diadakan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Dan juga pada saat itu pelatihannya berada di Serang, Banten tadi ya. Iya. Karena kalau di Banten dia belajar ngelas. Karena kalau belajar ngeles tidak usah di sana. Iya, di sini Pak cukup. Tidak usah belajar kalau ngeles. Sama juga kan kita juga kan untuk staffnya baik itu staff konselor maupun staff security itu banyak dari mantan-mantan klien kita. Wow, Oke, diberdayakan semua ya. Iya, pastilah. Gitu ya, di Cahaya Putra Tunggal ini. Nah, Bill, mungkin ini kita udah terasa lah ngobrol kurang lebih 60 menit. Boleh pesan-pesannya di closing statement ini untuk para pemuda yang ada di Sumatera Selatan nih. Silakan. Ya, pesan-pesannya untuk para pemuda yang berada di Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Ogan Ilir, Palembang, ya. Kalau memang di wilayah Anda ataupun di keluarga Anda yang masih banyak merupakan seorang pengguna, ya bisa dilaporkan ke polisi ataupun ke BNN, ataupun bisa konsultasi ke saya pribadi, akan saya tanggapi dengan nomor telepon nanti akan ya saya sebut ya. Jadi untuk kalian bisa melaporkan keluarga kalian tersebut atau mau konsultasi ke saya langsung, itu sangat bisa. Lokasi kita di Jalan Komplek Baktiguna, Dusun 5, Desa Tanjung Steko, Desa Tanjung Steko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Bisa datang saja jam berapapun, kapanpun, itu pasti akan saya tanggapi. Apapun ada Instagramnya itu. nggak? Kalau untuk Instagram kita ada Cahaya Putra Tunggal namanya. Oke. Cahaya Putra Tunggal. Silakan bisa di DM ataupun di situ di Instagram kita itu ada nomor HP saya juga. Oke. Bisa hubungi reach di saya. situ ya. Baik, terima kasih banyak untuk siap. Mobil, untuk Siap. waktunya, informasinya dan inspirasi pastinya ini untuk seluruh pemirsa di seluruh Sumatera Selatan yang lagi nyaksikan Halo Palembang pagi ini. Dan terima kasih untuk Mas Cek yang telah nonton edisi hari ini. Terus saksikan Halo Palembang setiap harinya jam 9 sampai jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hagi Kainde. Saya Philip pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Cuma Acara ini dipersembahkan oleh